Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Virtual. Pak Hermawan, kita lanjutkan lagi ya Pak. Ini mengenai puncak pandemi di gelombang pertama, bahkan kita masih belum mencapai puncak pandemi begitu ya Pak ya. Sementara itu di daerah sudah melaporkan bahwa pertambahan kasus positifnya sudah nihil, kemudian beberapa pemerintah daerah juga sudah melonggarkan begitu. Nah ini Anda melihatnya bagaimana Pak? Ya, jadi saya menjelaskan demikian ya, bahwa PSBB yang satu-satunya opsi kebijakan yang dimiliki oleh Indonesia, amanat dari peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 yang diterbitkan pada tanggal 31 Maret, itu sebenarnya bentuk intervensi yang sudah longgar. Jadi PSBB, pembatasan sosial berskala besar, secara filosofis adalah opsi kebijakan yang longgar. Artinya aktivitas, kegiatan secara umum itu memang terbuka dan memang boleh, kecuali yang dibatasi. Jadi to facing the new normal ini harus dimaknai sebagai sebuah new norm, new behavior, and new culture. Jadi semacam new way of life. Maka menurut kami selama PSBB belum dicabut dasar regulasinya, maka selama itu PSBB tetap harus dijalankan secara optimal sesuai dengan karakteristik daerah yang menginisiasi agar PSBB tetap diberlakukan. Memang kita harus akui 3 bulan terakhir ini hanya ada 3 PSBB yang dilakukan pada level provinsi, yaitu di DKI, Jawa Barat, dan Sumatera Barat. Sementara kabupaten kota juga tidak semuanya, bahkan di Pulau Jawa pun masih sangat minim. Nah, Surabaya saja hanya 2 kali melakukan PSBB yang diperpanjang dan bahkan sekarang sudah tidak lagi. Padahal wilayah-wilayah ini sangat cepat terjadi transmisi dan angka-angkanya masih terus naik hingga saat ini. Oleh karena itu kami menghimbau kita sebagai pemerintah dan warga masyarakat harus tetap sadar, harus tetap sabar dan punya daya tahan. PSBB opsi satu-satunya sebagai standing position kita atau policy based menghadapi COVID-19. Jadi dengan adanya priorisasi penanganan COVID, kita saat ini kami tegaskan masih berada pada periode yang awal sekali, yaitu gelombang 1. Mudah-mudahan kita tidak terhempas dan karam pada gelombang 1 ini, tapi kita bisa bertahan sehingga kita bisa mencegah bila ada wacana atau ada risiko terjadinya gelombang kedua dan ketiga nanti. Baik. Ini hal-hal yang penting untuk kita perhatikan, Mbak Tasya, sebagai langkah bersama kolaboratif membantu pemerintah dan juga mudah-mudahan kita bergandengan tangan menghadapi masa-masa sulit ini. Iya, tadi Pak Hermawan mengatakan bahwa kita harus memiliki juga kemampuan sumber kesehatan di Indonesia ya, atau health system capacities ini. Kalau dari Bu Fatimah sendiri, ini kan sebagai salah satu rumah sakit rujukan COVID di Indonesia, ini kita melihat bahwa banyak juga masyarakat semakin banyak yang terkena COVID. Apakah saat ini kondisi dari atau pelayanan dari rumah sakit juga dan juga kapasitas dari rumah sakit ini, rumah sakit rujukan COVID ya terutama, ini bisa sudah memadai? Ya, terima kasih Mbak Natasha. Jadi sejak di awal kita tahu pada tanggal 11 Maret bagaimana pertama kali kasus COVID, sebenarnya kita sudah memulai ke persiapannya itu sebelumnya Mbak Tasya, yaitu di Februari kita sudah memulai bahwa kemungkinan COVID sudah ada di Indonesia. Cuma ketika itu memang kita masih belum melihat sangat jelas. Karena COVID ini kalau kita bisa lihat, dia bisa dalam bentuk berbagai macam simptom dan sign. Gejalanya itu bisa multi thousand of phase dari COVID disease ini ya, COVID-19, sehingga itu belum bisa ditangkap dengan cepat oleh kita pada waktu pertama. Namun setelah itu kita melakukan 3 strategi, yaitu speed ya, kemudian bagaimana kita mengisolation dengan cepat, dan juga tentunya dilakukan prevention. Nah, cuma yang agak berbeda di negara kita dibandingkan negara lain ketika kita melakukan modeling perhitungan kemungkinan berapa sih Indonesia akan terjadi jumlah yang terkena COVID, misalkan apakah kita akan mirip modeling pada Korea yang terjadi di Korea Selatan, apakah modelingnya seperti Iran, apakah modelingnya
seperti Italia. Kita akan mencapai 900.000 dan sebagainya. Sekarang ini kita di 50.000 ya Pak Hermawan ya, 50.000 lebih kasus kita. Nah artinya kita udah melewati seperti Korea, kita udah mulai masuk seperti Iran. Nah oleh karena itu kita perlu melihat apa yang membedakan negara kita dengan yang lain. Kalau kita lihat negara kita tuh negara kepulauan. Jadi kalau misalkan di Jakarta ini turun, kemudian di Jawa Timur itu naik. Kita lihat sekarang Jawa Timur angkanya itu sudah melebihi Jakarta. Nah, ketika Jawa Timur kemarin itu black coat ya, sekarang mungkin udah merah ya. Itu oleh karena seluruh resources kita juga ditujukan ke sana. Saya mengapresiasi seluruh yang dilakukan oleh stakeholder negara kita. Semua bekerja sama, baik pemerintah, swasta, BUMN, itu bekerja sama, resourcesnya itu ditujukan ke Jawa Timur. Kenapa? Karena kalau Jawa Timurnya tinggi, kemudian nanti akan balik lagi Jakarta juga jadi tinggi. Dan kita tuh tidak pernah mencapai peak yang seperti Bapak bilang. Kita masih ada di lereng terus dan akhirnya ini menjadi kawah yang terus menerus akhirnya memanjang. Sehingga kita di dalam fase 1 ini yang memanjang, maka kita akan mendapatkan apa yang disebut dengan nomor 2, apakah kita memang akan terjadi second wave ataukah kita perpanjangan yang terus menerus sampai akhirnya kita ketemu vaksin dan sebagainya. Ini adalah sesuatu yang perlu kita buktikan. Nah, apa yang harus kita lakukan pada saat ini adalah kita mengintegrasikan seluruh resources kita yang ada. Kita membuat satu hal di dalam new normal ini. Saya setuju banget bahwa new normal ini adalah new culture, ya. Tetapi new normal juga bisa diartikan bahwa ekonomi kita harus bergerak juga pada saat kita mengalami panjangnya pegunungan lerengnya si COVID-19 ini. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika ekonomi juga harus bergerak? Manusia, populasi juga sangat terkonsentrasi pada usaha ekonomi, kemudian transmisi orang, ya, kemudian perpindahan orang menjadi cepat. Maka yang diperlukan adalah satu kebijakan-kebijakan yang live regulation yang bisa memudahkan pergerakan tersebut dengan baik, tetapi dibatasi oleh protokol-protokol kesehatan. Nah, apa yang harus kita miliki segera? Yaitu masalah kedisiplinan. Nah, Indonesia harus memperkuat culture tentang disiplin, bahwa semua orang bukan memakai masker itu hanya memakai masker, tapi menggunakan masker dengan baik dan benar. Itu yang perlu kita edukasi berulang kali. Distancing physical itu seperti apa? Itu semua harus diterapkan di semua level usaha yang kita lakukan untuk mengembalikan ekonomi kita itu semuanya. Baik. Termasuk tadi pendidikan, termasuk tadi di bandara, kemudian di pabrik-pabrik. Nah, ini harus dijaga dengan ketat oleh regulasi-regulasi. Yang kedua adalah keberanian. Kita harus berani menghadapi bahwa kita, kalau untuk kesehatan, kenapa kita berani bahwa menghadapi new normal ini? Kita udah siap. Kita berani karena apa? Karena siap. Jumlah tempat tidur kita sudah siap untuk menangani COVID. Contohnya adalah kita bisa membangun rumah sakit khusus COVID dalam waktu 1 bulan. Itu contohnya yang di Simpruk, Pak. Itu 300 tempat tidur negatif pressure. Itu yang Pertamina membuat, didukung oleh BUMN, adalah bagaimana menyiapkan kita nanti kalau Jakarta terjadi second wave. Itu udah kita siapkan dengan rumah sakit di seluruh BUMN. Itu kita konversi 50% untuk COVID. Lalu 25% kita tingkatkan untuk ICU. Ini daya tampungnya. Kenapa? Ya Bu ya? Iya, ini karena untuk mengcover apabila terjadi second wave. Di sisi lain kita ingin menciptakan masa depan kita dengan ekonomi kita tetap berjalan. Kira-kira itu. Kesiapan ini dalam arti daya tampungnya sendiri begitu ya Bu ya? Betul sekali, kapasitas dan kapabilitasnya. Jadi jumlah dan kemampuan dari para dokter-dokter spesialis, peralatan fasilitasnya, kami meletakkan 18 titik mesin-mesin untuk tes PCR dari Sabang sampai Merauke. Itu ada 18 provinsi yang kita letakkan mesin-mesin yang bisa mampu membantu untuk tes PCR yang tadi Bu Sondang sampaikan. Memang tes PCR itu menjadi sangat penting ketika kita mau tetap menemukan yang positif dan mengisolasi mereka dan kemudian memberikan obat sehingga pasien menjadi negatif dengan cepat dan mengembalikan ke aktivitas mereka semula. Oke, baik. Kira-kira. Baik. Kita akan masih membahas mengenai hal ini, tetapi kita harus jeda dulu. Pemirsa tetaplah bersama kami, Bincang Virtual akan kembali sesaat lagi.